Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Suci Hardini, NIM 1905-12-60-16 dari kelas PG PAUD A 2019. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit pemahaman saya tentang teori kognitif pembelajaran multimedia atau yang biasa disebut CTML. Berikut videonya. Teori kognitif pembelajaran multimedia adalah teori mengenai bagaimana perancang harus menyusun pengembangan multimedia dan bagaimana menerapkan strategi kognitif yang efektif untuk membantu peserta didik belajar secara efisien. Jadi, guru harus menciptakan rekognisi melalui penggunaan multimedia. Selanjutnya, ada model teori kognitif didasarkan pada 3 asumsi menurut Mayer dan Moreno. Yang pertama, saluran ganda, yaitu dalam pemrosesan informasi, manusia memiliki 2 saluran yang terpisah untuk mendapatkan informasi secara visual dan verbal. Kedua saluran tersebut memiliki tugas yang berbeda. Yang kedua, ada kapasitas terbatas, yaitu pada manusia memiliki keterbatasan proses kerja kognitif hanya menghasilkan informasi dalam jumlah terbatas pada satu waktu tertentu yang diperoleh dari saluran verbal dan visual. Kondisi keterbatasan pada 2 saluran tersebut menunjukkan perlunya kombinasi aspek verbal dan visual yang saling melengkapi pada multimedia pembelajaran yang bertujuan memfasilitasi proses kognitif. Yang ketiga, pemrosesan aktif, yaitu saat pembelajaran membutuhkan proses kognitif dalam saluran visual dan verbal. Penggunaan kedua saluran dalam pembelajaran akan mengarahkan pada proses aktif dalam mengolah informasi yang masuk pada kedua saluran tersebut. Proses pembelajaran aktif terjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada pemilihan informasi, pengolahan informasi, dan pengintegrasian informasi. Kemudian, 3 asumsi ini dijabarkan pada gambar 1 yang menjelaskan penerapan asumsi-asumsi yang dikemukakan ke dalam bentuk konteks teori kognitif multimedia pembelajaran. Pada gambar 1 terdapat kotak-kotak yang berada pada 2 baris dan 5 kolom. Pada 2 baris terdapat kotak yang menampilkan 2 saluran untuk memproses informasi, yaitu saluran audio atau verbal dan saluran piktorial atau visual. 5 kolom pada gambar 1 menampilkan model representasi pengetahuan yang terdiri dari representasi secara fisik, misalnya teks dan gambar yang ditampilkan kepada siswa, representasi sensor motori atau misalnya mata dan telinga sebagai alat indera siswa, representasi tempat terjadinya kerja memori, misalnya suara dan gambar yang menyertai siswa, kemudian representasi kerja memori secara mendalam, misalnya model pengembangan secara verbal dan piktorial dari siswa, dan representasi memori jangka panjang, misalnya pengetahuan awal siswa yang relevan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian pada gambar 1 terdapat panah yang menggambarkan proses kognitif yang terjadi selama pemrosesan informasi melalui multimedia pembelajaran. Tanda panah dari informasi berupa kata-kata yang menuju telinga menunjukkan bahwa informasi berupa kata-kata yang terdapat dalam multimedia pembelajaran dapat sampai pada telinga melalui suara yang dinarasikan. Selain itu, informasi berupa kata-kata juga dapat sampai pada mata melalui on-screen text yang terdapat pada multimedia pembelajaran. Selain dalam bentuk kata, informasi juga dapat berupa gambar yang dapat sampai pada mata. Bentuk informasi berupa gambar ini diantaranya dalam bentuk ilustrasi, grafik, carta, dan peta. Tanda panah dengan label pemilihan kata menunjukkan pemusatan perhatian siswa pada beberapa informasi berbentuk audio yang datang pada telinga. Sementara itu, tanda panah dengan label pemilihan gambar menunjukkan pemusatan perhatian siswa pada beberapa informasi berbentuk visual yang datang pada mata. Tanda panah dengan label pengorganisasian kata menunjukkan aktivitas siswa dalam membangun representasi verbal yang saling berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam bentuk kata. Sementara tanda panah dengan label pengorganisasian pada gambar menunjukkan aktivitas siswa dalam membangun representasi visual yang saling berkaitan,
yang terdapat dalam informasi berupa gambar. Proses pengorganisasian ini akan menghasilkan model verbal dan model visual yang pada akhirnya akan dihubungkan dengan pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan 12 prinsip multimedia. Next. Yang pertama ada prinsip koheren. Siswa belajar terbaik ketika kata-kata asing, gambar, dan media dieliminasi. Ketika membuat pembelajaran online atau presentasi, pastikan untuk membatasi layar hanya dengan informasi yang penting saja. Yang kedua ada prinsip sinyal, yaitu menjaga siswa pada tugas dengan menyoroti informasi penting. Tambahkan isyarat visual seperti huruf tebal kata-kata penting atau gambar bergerak. Yang ketiga ada prinsip redundasi. Prinsip ini mengacu pada sisi subtitle dan narasi suara teks. Praktik terbaik Mayer mencatat bahwa harus ada teks atau suara narasi untuk mencegah overload kognitif siswa. Namun ketika bekerja dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti disleksia atau gangguan pengolahan sensorik, mungkin berguna untuk memasuk teks dan narasi suara. Kemudian ada prinsip tata ruang. Persentuhan Mayer mencatat bahwa siswa belajar terbaik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai ditampilkan berdekatan satu sama lain di layar. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengarahkan perhatian mereka ke satu titik pusat fokus. Yang kelima ada prinsip persentuhan temporal. Prinsip ini secara langsung berhubungan dengan prinsip kedekatan spasial, tetapi mencatat bahwa saat menampilkan teks yang sesuai dan gambar, mereka harus disajikan pada saat yang sama daripada berturut-turut atau muncul berurut. Kemudian ada yang keenam, yaitu prinsip segmentasi. Siswa belajar terbaik dengan langkah mereka sendiri. Prinsip ini berfokus pada gagasan bahwa pelajaran multimedia harus disajikan di bagian pengguna daripada satu pelajaran secara utuh. Khan Academy dan BrainPop melakukan pekerjaan yang sangat baik di prinsip ini, membuat konten multimedia yang memungkinkan siswa dan guru untuk bergerak melalui pelajaran dengan langkah mereka sendiri. Yang ketujuh ada prinsip pra-pelatihan. Pra-pelatihan adalah penting baik di kelas dan pembelajaran online. Memberikan latihan kepada siswa dengan baik merupakan konten penyegaran cepat sebelum belajar dimulai atau melengkapi mereka dengan istilah pelajaran yang akan datang. Buat soal-soal pengantar atau kuis kecil. Yang kedelapan ada prinsip modalitas. Seperti disebutkan sebelumnya, dalam rangka untuk membatasi kelebihan kognitif, siswa belajar lebih baik ketika disajikan dengan grafis dan narasi versus animasi dan pada teks layar. Animasi dengan teks pada layar lebih menaksa siswa dan menghambat retensi mereka. Sekali lagi, kurikulum BrainPop ini melakukan pekerjaan yang besar dalam mengorganisir multimedia mereka dengan cara yang membatasi stimulasi visual bagi siswa. Yang kesembilan ada prinsip multimedia. Ini merupakan prinsip yang menyeluruh dan fokus untuk multimedia pembelajaran pada umumnya, menekan bahwa siswa belajar lebih baik ketika disajikan dengan kata dan gambar secara bersamaan. Menyajikan kepada siswa dengan representasi visual dan berbasis teks dari konten memungkinkan Anda untuk mencapai semua gaya belajar. Yang ke-10 ada prinsip personalisasi. Seperti semua pelajaran, informasi harus disampaikan kepada siswa dalam percakapan sesuai dengan nada usia dan bahasanya. Yang ke-11 ada prinsip suara. Nah, prinsip suara Mayer juga berhubungan dengan nada narasi Anda dan menekankan pentingnya narator Anda yang asli sebagai suara manusia daripada robot otomatis. Merekam suara Anda sendiri bila memungkinkan atau melihat ke dalam alam yang terdengar alami. Yang terakhir ada prinsip gambar. Sementara siswa Anda akan belajar lebih nyaman dengan suara manusia. Ini tidak berarti bahwa Anda harus menyertakan wajah Anda sendiri atau orang lain di layar saat menceritakan. Ini tidak berlaku untuk kursus online yang memiliki instruksi sinkron dengan profesor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.